hasil produksi, yang kemudian menyambar 3 bangunan pabrik tempat produksi mainan. Api dapat dijinakkan setelah 70 personil dan 9 unit damkar gabungan dari Kabupaten Tangerang dan Jakarta dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainis melaporkan. Api membumbung tinggi melahap 3 rumah warga semi permanen yang berada di Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Mamasa. Tentu saja kobaran api ini membuat panik sejumlah warga yang berada di lokasi. Tidak adanya armada kebakaran yang tiba di lokasi membuat api sulit dipadamkan. Warga hanya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Penyebab kebakaran karena anak yang bermain korek api di sekitar botol berisi bensin hingga apinya terpercik masuk ke dalam rumah dan menyebabkan kebakaran. Satpol PP Kabupaten Mamasa yang menaungi bidang pemadam kebakaran tidak sempat ke lokasi kebakaran guna menurunkan armada kebakarannya lantaran lokasi kebakaran dengan kantor damkar jaraknya sangat jauh sekitar 100 km. Dalam peristiwa ini 3 rumah warga semi permanen dilaporkan hangus terbakar beserta seluruh isinya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ini sudah hari Selasa lagi. Cepet ya waktu berlalu ya. Hadir lagi saya di Sindo Today. Artinya, kami berdua. Artinya masih panjang juga minggu kami ya. Iya dong. Menemani pemirsa juga di layar kaca Ayus Media Group. Betul, tapi harus semangat dong. Betul, harus semangat. Nah, bukan hanya minggu kami saja yang panjang, tapi juga perjuangan warga Pati yang juga masih panjang untuk menyuarakan aspirasi. Ini belum juga berhenti. Betul sekali Bayu. Meski beberapa penggerak demo Pati kemarin sudah membelot ya dan berbeda aspirasi ataupun pandangan, namun nyatanya warga Pati punya cara lain selain turun ke jalan. Apa itu Bayu? Ya, ini tuh mereka menggeruduk kantor pos dan mereka ini mengirimkan surat kepada KPK meminta tetapkan Bupati Pati yaitu Sudewo ini jadi tersangka kasus korupsi. Nah terkait suap-suap ya ini ya. Dan rencananya pemirsa KPK akan memanggil Bupati Pati Sudewo ini pada hari Rabu besok. Tanggal 27 gitu ya rencananya. Tanggal 27 betul sekali terkait dengan kasus dugaan korupsi rel kereta api. Kita nantikan bersama-sama kedatangan. Ini sangat ditunggu-tunggu tentunya setelah informasi sebelum-sebelumnya ini sempat menghilang. Jadi tidak terlihat begitu harusnya ya. tanggal 22 itu sudah dipanggil, tapi katanya Pak Sudewonya tidak hadir. Katanya hadir. Karena ada agenda yang sudah teragendakan, lalu tidak bisa ditinggalkan. Loh kenapa gitu kan, padahal KPK juga sudah mengagendakan gitu. Nah ini ternyata katanya kasus korupsinya ini terkait, katanya Pak Sudewo ini menerima komitmen fee sewaktu menjabat menjadi DPR. Kenapa lagi Pak? Apakah belum dapat tunjangan waktu itu? Nah gitu itu kan. dia. Minimal kan bisa dapat tunjang tuh dari Padang ya. Enak ya. Kalau makan Padang dapat tunjang gitu ya, daging semua. Iya, dan kita akan membahas lebih lengkap pemirsa terkait dengan kasus ini dalam program Sindo Today, program yang hadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana, dan seperti biasa pemirsa sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi Kabinet telah menyiapkan 3 berita pilihan. Apa saja? Ini dia. Polisi belum mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Warga Kabupaten Pati berbondong-bondong berkirim surat pada KPK minta tetapkan Bupati Pati menjadi tersangka kasus korupsi. DPR hari ini dijadwalkan mengesahkan RUU Haji dan Umroh menjadi undang-undang. Pemirsa,
Pemirsa, kita awali informasi Sindo Today hari ini terkait dengan ricuh oknum supporter terjadi di ruas jalan kota Yogyakarta. Ya, kericuhan terjadi usai hasil imbang 1-1 antara Persib Bandung dengan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul. Sejumlah warga berlarian selamatkan diri saat terjadi kericuhan antara oknum supporter bola di sejumlah ruas jalan di Yogyakarta. Kericuhan terjadi usai laga Persib Bandung dengan PSIM Yogyakarta. Sementara lewat rekaman CCTV, ratusan orang kejar-kejaran di Simpang Serangan dekat Malioboro. Aparat pun dikerahkan untuk mengamankan situasi. Bentrokan diduga terjadi antara oknum supporter bola usai laga Persib kontra PSIM yang berakhir imbang. Untuk mengantisipasi bentrokan meluas, petugas terpaksa menutup beberapa ruas jalan, seperti di kawasan 0 km Yogyakarta. 0 km ditutup untuk ke arah barat ya. Dari kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Pati geruduk kantor pos Pati, pemirsa. Ya, warga kirim surat pada KPK minta tetapkan Bupati Pati menjadi tersangka kasus korupsi. Kantor Pos Pati, Jawa Tengah dipenuhi masyarakat Kabupaten Pati. Massa yang mengatasnamakan masyarakat Pati Bersatu ini tiba di kantor Pos Pati setelah berjalan kaki sejauh 1 km dari alun-alun Pati. Warga antre berdesakan di kantor pos dengan penjagaan ketat kepolisian. Masyarakat mengirimkan surat kepada KPK yang isinya mendesak Bupati Pati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Ini tadi yakin suratnya sampai ke KPK? Yakin dong, uang kantor pos nggak main-main dong. Kita yakin, kita percaya. Alasan terkuat kenapa Ibu minta Bupati Pati dicopot atau jadi tersangka? Yang penting Bupati siapapun, yang penting Pati cinta damai, Mas. Aman, tertib. Dan mempercayai. Menghadapi banyaknya warga yang akan mengirimkan surat ke KPK, pihak kantor Pos Pati menyiapkan 9 loket pelayanan. Surat tersebut akan dikirim pada hari ini dan sampai ke KPK di Jakarta dalam waktu 2 hari. Kami dari kantor pos akan menjalankan dengan baik pelayanan kami dan juga pengirimannya kepada tujuan. Jadi mungkin Bapak Ibu, di loket kami nanti ada 9 loket yang akan melayani. Mohon bisa tertib ya untuk mengantri. Apakah nanti akan satu-satu atau nanti bisa dititip untuk di masing-masing loket. Mungkin seperti itu, silakan. Tidak ada agenda aksi demo, namun koordinator lapangan aksi menyebut bahwa Bupati Sudewo layak menjadi tersangka karena telah menyerahkan uang ke KPK senilai ratusan juta. Kasus suap di proyek DJKA. Jadi memang sudah saatnya lah ya itu ditetapkan sebagai Ya sudah layak lah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin kan KPK sudah menyita uang 3 miliar dan kemarin Bapak Bupati Sudewo menyerahkan uang 720 juta di KPK. Artinya kan Bapak Bupati Sudewo dengan sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan uang 720 juta itu dia sadar itu hasil dari kejahatan. Sementara aparat kepolisian tetap berjaga mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan meski tidak ada agenda aksi demo hari ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan.